Mau dapetin info yang bermanfaat seputar tentang kesehatan mungkin atau tentang psikologi mungkin, ada Kang Jupri Padmawinata. Silakan kunjungi channel YouTube-nya. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam damai, penuh ketenangan. Kembali lagi seperti biasa bersama saya Muhammad Jupri Padmawinata. Salam bangkit dan semoga kita semua selalu diberikan keselamatan, kesehatan dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman semua yang mendukung terus channel saya agar terus berkembang, dan saya juga akan lebih bersemangat lagi untuk memberikan motivasi ataupun tips-tips bagaimana caranya terbebas dari gangguan pikiran, anxiety disorder, dan psikosomatis, gejala-gejala yang ditimbulkan oleh kecemasan. Oke, menurut pengalaman saya dan apa aja sih yang saya lakukan, apa aja yang saya kerjakan selama saya melepas atau merilis pikiran-pikiran negatif, atau bisa step by step, sedikit demi sedikit untuk terbebas dan terlepas dari pikiran-pikiran negatif yang selama ini memenjarakan saya. Oke sahabat, ikuti terus. Nanti saya akan memberikan tips-tips yang sangat bermanfaat. Kalau dalam versi saya, semoga bisa membantu teman-teman semua yang ada di sana, yang ada di luaran sana, dimanapun teman-teman berada. Semoga tips dari saya sangat bermanfaat. Oke? Untuk sahabat, mungkin sekarang masih ada yang merasakan galau. Terus untuk sahabat, untuk sampai saat ini masih ada yang merasakan kebingungan. Untuk sahabat semua merasakan kegalauan dan kebingungan. Saya sampai kapan ya sakit seperti ini? Saya sampai kapan menderita seperti ini? Jadi mereka merasa kebingungan. Dan lagi lingkungan, seolah-olah lingkungan itu sudah tidak berdamai dengannya. Dan dunia di luaran sana sangat menakutkan. Terus terutama untuk rasa ketakutan diri sendiri. Itu memang sangat membingungkan. Karena saya pribadi juga pernah berada di posisi teman-teman semua, merasa kebingungan dan aneh gitu. Yang sekarang masih merasakan kok asing ya. Terus yang masih merasakan terbangun di malam hari, yang masih ada yang merasakan takut makan. Takut makan ini nanti saya kenapa-kenapa. Kalau saya makan ini nanti perut saya sakit, perut saya kembung dan lain sebagainya. Gitu sahabat. Di luaran sana masih banyak yang berjuang untuk bisa memahami cara pola pikir kita. Karena selama ini teman-teman juga merasakan terpenjara oleh pikiran sendiri dan sulit terlepas. Saya juga mengalami seperti itu, sulit terlepas dari pikiran-pikiran negatif. Kok dia selalu ada gitu. Kok dia selalu hadir dan lebih dominan dalam pikiran kita tuh. Pikiran negatif. Rasa ketakutan yang luar biasa. Takut akan segala hal yang berbau kematian, atau yang hal-hal yang menimpa dalam diri kita seperti penyakit,
Seperti itu. Dan lagi selalu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, atau membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Contoh, wah, kok muka saya pucat sih? Kok dia seger sih? Wah, jangan-jangan saya punya penyakit yang serius yang bisa membahayakan tubuh saya. Nah, itu satu pemikiran yang sekiranya menduga-duga, lebih ke arah yang negatif. Terus melihat kedua tangan. Oh iya, kok tangan saya pucat ya? Wah, jangan-jangan saya punya penyakit yang serius. Tubuh dan segala macam, ada benjolan mungkin di tangan ataupun di leher atau di mana benjolan, dan itu sangat menakutkan. Wah, jangan-jangan seperti itu. Karena jika teman-teman semua sudah memeriksakan dan semuanya baik-baik aja gitu, gak ada yang sekiranya menakutkan dalam diri Anda, yakinlah bahwa semuanya itu adalah baik-baik saja. Baik, karena seringnya kita fokus terhadap apa yang kita rasakan, terhadap keluhan-keluhan yang kita rasakan setiap harinya. Kita terlalu fokus tanpa kita sadari, itu ketakutan dan kecemasan itu akan semakin membesar, akan semakin tertanam dalam pikiran bawah sadar kita, gitu. Karena ketakutan yang berlebih atau kekhawatiran yang berlebih setiap harinya diulang setiap harinya, maka itu akan menjadi kebiasaan, akan menjadi sebuah pengulangan yang kurang bagus, karena telah mengulang setiap harinya hal-hal yang negatif atau menduga-duga dalam diri dan membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Sebenarnya perbedaannya banyak, ya, orang lain dengan diri kita. Oke, disinilah kita mulai rubah pemikiran kita atau rubah pola pikir kita bahwa kehidupan kita ya kita. Be yourself, jadilah diri sendiri. Percaya dan yakin kepada diri sendiri. Hanya itu kuncinya. Karena apa? Karena kita tidak bisa selamanya ketergantungan terhadap orang lain. Dan kita tidak selamanya menerima masukan-masukan dari orang lain, mau yang positif ataupun negatif. Karena sejatinya ya diri kita, kehidupan ini adalah diri kita. Pola pikir kita. Semua kita yang menjalankan, dan hanya diri kita yang mengetahui apa nih yang mesti dirubah dalam diri saya, apa nih yang mesti dirubah dalam pola pikir saya. Seperti itu. Jadi kita belajar menggali potensi dalam diri kita, menggali wawasan pikiran kita agar kita tidak mudah terpengaruh oleh dunia luar atau berita-berita luar yang sekiranya menakutkan dan menakut-nakuti. Masih banyak dari teman-teman yang saya gak mau ada hari esok. Aduh, saya kalau besok pagi saya pasti seperti ini lagi. Saya takut dan cemas yang berlebih.
aduh, hari sudah malam, nanti saya terbangun lagi dan saya akan sulit lagi untuk tidur. Pokoknya rasa ketakutan itu seolah-olah sudah melekat dalam diri dan dalam pikiran kita. Kenapa sering muncul? Karena ada ketraumaan dalam pikiran kita. Seperti kita memakan makanan, terus kita merasakan mual atau keringat dingin keluar. Mungkin ada ketraumaan dalam diri kita. Akhirnya kita takut untuk memakan makanan tersebut. Terus seperti kita tertidur di sore hari, semisalkan jam 7 ataupun jam 8 kita sudah merasakan ngantuk dan kita tidur. Kenapa sering terbangun jam 2 malam ataupun jam 1 malam itu merasakan ketakutan dan kecemasan yang berlebih kembali? Dan itu pun juga akan menimbulkan sebuah trauma karena efek dari kecemasan itu tersendiri. Dan lagi masih banyak sih tentang membanding-bandingkan diri kita dengan kehidupan orang lain. Kenapa ya saya tidak seberuntung mereka? Kenapa ya kok hanya saya yang menderita seperti ini gitu? Kenapa hanya saya yang mengalami seperti ini? Dulu saya tidak seperti ini. Dulu saya orang yang pemberani. Dulu saya orang yang periang. Dulu saya orang yang mudah bergaul dan sahabat saya banyak di mana-mana. Tapi kenapa saya berubah 90 derajat dari saya yang dahulu? Saya jadi penakut. Saya jadi pemurung, saya jadi pemarah, tak jarang saya jadi pemalas. Itu semua yang perlu kita sadari. Karena diri kita atau diri ini hanya butuh pemahaman, sahabat. Memahami diri sendiri. Oke, bagaimana cara mendamaikannya? Mendamaikan pikiran-pikiran yang mengajak kita ke arah-arah yang negatif. Begini sahabat. Jadi, poin terpenting adalah memahami diri sendiri. Oh, ya sudahlah. Mungkin masa lalu saya orang yang pemberani, saya orang yang mudah bergaul dan teman-teman saya banyak. Saya menyadari, wahai diriku, karena kondisi saya saat ini, untuk saat ini agak sedikit berbeda. Dan saya menerima kondisi saya saat ini. Kunci terpenting adalah menerima dulu kondisi kita saat ini, bahwa kita sedang cemas, bahwa kita sedang merasakan sesuatu yang kurang mengenakan dalam pikiran kita. Tapi ada tapinya. Setelah kita menerima, fungsi dari menerima itu adalah menerima, mendamaikan, agar diri kita tidak lagi ada perlawanan. Saya menerima kondisi saya saat ini. Saya terima dengan ikhlas. Terima kasih. Jika perlu, berucap seperti itu sambil tersenyum. Perbanyaklah tersenyum, wahai sahabat.
Jadi begitu, hanya perlu perubahan dalam diri kita, terutama kita rubah pola pikir kita rubah sudut pandang kita terhadap orang-orang di sekitar kita, terutama orang-orang terdekat seperti keluarga. Dan kurangi untuk berprasangka buruk terhadap keluarga kita. Saya juga di sini tidak berbicara tentang kamu lebay ataupun seperti apa gitu, karena saya juga pernah berada di posisi teman-teman semua. Ketika teman-teman ataupun ketika keluarga, sahabat atau orang lain di luar sana tidak memahami kondisi kita, dan memang diri kita itu ingin dipahami oleh mereka gitu. Nah, karena keluarga ataupun karena saudara kita, teman-teman kita tidak memahami diri kita, maka kita yang merubah pola pikir kita atau sudut pandang kita menjadi kita yang memahami mereka dengan cara jangan melebeli atau kurangi melebeli diri kita sakit. Memang nyata, kita rasakan itu nyata, rasa cemasnya nyata, rasa takut matinya ada, tapi itu semua hanya ada dalam pikiran kita dan mereka tidak merasakan. Makanya untuk meyakinkan mereka gitu, untuk meyakinkan keluarga gitu tentang apa yang kita rasakan, ya udah, kita cukup berdiam diri dan pasrah kepada Tuhan atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pasrahkan kepada Allah, kepada Tuhan. Terus kembali lagi kita rubah sudut pandang kita bahwa sesungguhnya keluarga, teman-teman ataupun saudara semuanya menyayangi diri kita. Jika kita sudah merubah itu semua, maka timbulnya adalah kedamaian. Tidak ada lagi prasangka buruk atau sudut pandang yang buruk terhadap keluarga ataupun terhadap orang terdekat kita lah. Seperti itu. Jadi kalau yang perlu dirubah ya pola pikir kita, step by step. Semua butuh pengulangan setiap harinya. Oh iya, keluarga saya sayang kepada saya, istri saya sangat mencintai saya dan menyayangi saya, ataupun suami saya sangat menyayangi saya dan memahami saya. Itu akan meredam emosional kita dan rasa egois kita dalam diri. Efeknya apa? Kita tidak mudah baper dan kita menjadi penyabar. Timbulnya apa? Kedamaian dan ketenangan. Serius teman-teman. Itu yang saya lakukan selama ini gitu. Saya merubah sudut pandang saya terhadap keluarga, terhadap saudara ataupun teman-teman. Kalau ketemu teman-teman, "Hai bro," asik. Kita kembali bangkitkan lagi rasa-rasa ini. Rasa-rasa dulu yang pernah hilang. Jadi itu poin terpenting. Dan yang ke langkah berikutnya gitu, saya melakukan terapi nulis. Ini juga sangat penting. Saya terapi menulis apa yang saya takutkan. Semisal di pagi hari, saya takut di pagi hari ketika saya terbangun, istri saya bekerja, adik saya kerja, saya di rumah sendirian, gak ada siapa-siapa. Otomatis saya akan merasakan ketakutan yang luar biasa.
malam hari saya tulis. Ingat sahabat, malam hari. Jika kita ketakutannya pagi, kita tulis malam hari. Besok hari saya akan terbangun dengan pikiran yang bahagia. Besok di pagi hari saya akan terbangun dengan penuh rasa syukur, kebahagiaan dan keberanian. Saya tulis kata-kata itu setiap harinya. Ajaibnya, kata-kata itu memberikan power terhadap diri saya. Oh iya ya, saya terbangun dengan mengucap alhamdulillah, berdoa, berterima kasih kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin tenang, semakin sehat, semakin bahagia, percayalah sahabat. Karena itu yang saya lakukan dulu. Diri kita hanya perlu pemahaman dan memahami, bukan ingin dimengerti atau ingin dipahami oleh orang lain. Karena kehidupan kita adalah diri ini. Pola pikir kita, sudut pandang kita rubah, kita arahkan ke hal-hal yang positif. Jadi jangan sampai sahabat, kebahagiaan kita terbuang sia-sia oleh pikiran-pikiran yang membawa kita atau memenjarakan kita. Akhirnya kita merasakan penderitaan yang cukup lama. Karena pemikiran kita yang terbiasa setiap harinya menghadirkan rasa ketakutan, kecemasan yang berlebih, selalu meratapi nasib, membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, terus menduga-duga apa yang terjadi dalam tubuh kita gitu, apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi menurut saya semangat diri inilah yang mampu mendamaikan atau yang mampu membawa kita keluar dari penjara pikiran yang selama ini teman-teman atau diri saya pribadi dulu pernah merasakan. Seperti biasa sahabat, saya sebelum beraktivitas saya selalu menghadirkan kebahagiaan, rasa syukur bersama keluarga, bersama anak, bersama istri gitu, agar kita terbiasa dengan kebahagiaan. Perbanyak tersenyum, berterima kasih kepada diri sendiri. Berterima kasih karena apa? Karena kita adalah orang-orang yang hebat. Diri kita adalah orang-orang yang mampu menyelesaikan masalah dengan bijak, dengan ketenangan, dan tidak lupa kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Allah, hidup ini begitu asik, begitu indah. Maka apa yang timbul dalam diri ini adalah rasa syukur. Ingat teman-teman semua, kuncinya adalah menerima. Terima perubahan dalam diri kita saat ini. Terima, karena itu jalan untuk mendamaikan pikiran-pikiran kita. Oke sahabat, jadi
mengerti dan memahami agar kita bisa terbebas dari gangguan pikiran. Oke? Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Next time di video saya selanjutnya saya akan terus membagikan pengalaman dan sedikit ilmu yang saya pelajari untuk teman-teman semua agar bisa terbebas dan bisa terlepas dari penjara pikiran yang selama ini teman-teman rasakan, dari keterpurukan. Jadi itu, rubah pola pikir kita, rubah sudut pandang kita agar kedepannya kita jauh lebih baik dan lebih baik lagi. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan tetap semangat untuk teman-teman semua. Saya support dan saya terus mendukung untuk teman-teman semua. Oke, hanya itu saja. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang menyenangkan. Hanya itu aja. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.